Film dimulai dengan adegan yang memperlihatkan sepasang kekasih bernama Gaby dan Gabriel. Saat itu Gaby sedang mencoba gaun pengantin yang akan ia kenakan untuk hari pernikahannya yang tinggal beberapa hari lagi bersama Gabriel. Kemudian cerita membawa kita kembali ke masa lalu saat pertama kali Gaby dan Gabriel berkenalan. Momen perkenalan mereka terjadi di lorong bioskop di mana Gabriel dan teman-temannya sedang mengkritik film yang baru saja mereka tonton. Gaby yang kebetulan mendengar kritikan tersebut merasa tidak terima karena menurutnya film itu cukup menarik. Perdebatan kecil pun terjadi di antara mereka. Namun dari perdebatan tersebut mereka menemukan bahwa mereka memiliki kesamaan hobi, yaitu menonton film. Sejak saat itu mereka semakin akrab dan sering menghabiskan waktu bersama untuk menonton dan mendiskusikan film. Suatu hari Gaby mencurahkan perasaannya kepada sahabatnya yaitu Dennis. Dia bercerita bahwa dirinya telah jatuh cinta pada seorang pria yang baru saja ia kenal yaitu Gabriel. Mendengar pengakuan tersebut, Dennis merasa cemburu. Selama ini Dennis sebenarnya sudah lama menaruh hati pada Gaby, namun nyalinya selalu kecil untuk mengatakannya. Dennis merasa bimbang antara perasaan cintanya yang tak terungkap dan kebahagiaan sahabatnya yang jelas-jelas sedang jatuh cinta. Dia ingin mendukung Gaby, namun di sisi lain hatinya merasakan sakit karena menyadari bahwa kesempatan untuk bersamanya mungkin sudah hilang. Gaby yang tidak menyadari perasaan Dennis terus bercerita tentang Gabriel dan betapa mereka semakin dekat satu sama lain. Dia merasa senang bisa berbagi kebahagiaannya dengan Dennis, sahabatnya yang selalu ada untuknya. Sementara itu, Dennis berusaha menyembunyikan perasaannya, berharap suatu hari bisa menerima kenyataan dan merelakan Gaby bahagia dengan pilihannya. Singkat cerita, Gaby dan Gabriel semakin sering bertemu untuk membahas berbagai hal tentang perfilman. Suatu hari saat mereka sedang menonton di bioskop, tiba-tiba muncul adegan bermain futsal yang membuat Gaby seakan menginginkan hal itu. Gabriel yang paham akan situasinya mencoba menenangkan Gaby dengan sebuah kecupan manis. Sayangnya pada saat yang bersamaan, Dennis yang baru saja tiba di sana menyaksikan adegan tersebut yang membuatnya merasa galau dan akhirnya pergi meninggalkan mereka. Hari demi hari berlalu dan Gaby semakin berani datang ke rumah Gabriel. Mereka terlihat semakin dekat, menikmati kebersamaan mereka yang penuh kebahagiaan. Suatu hari setelah menghabiskan waktu bersama, mereka memutuskan untuk menggelar pertandingan futsal. Setelah permainan itu selesai, Gaby menemui Dennis untuk bercerita. Dia dengan gembira menceritakan bagaimana Gabriel berhasil menjebol gawangnya untuk pertama kalinya dalam pertandingan futsal mereka. Namun di sisi lain, Dennis merasa sangat kecewa. Baginya sulit menerima kenyataan bahwa Gaby dengan mudahnya mau diajak bermain futsal oleh pria yang baru saja ia kenal. Meskipun merasa cemburu dan terluka, Dennis mencoba untuk mendengarkan cerita Gaby dengan tenang. Gaby yang tidak menyadari perasaan Dennis terus berbicara tentang betapa yakinnya dia bahwa Gabriel adalah pria yang bisa dipercaya dan tidak mungkin mengkhianatinya. Dennis berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Dia tahu bahwa perasaannya tidak bisa mengubah kenyataan bahwa Gaby sudah memilih Gabriel. Pada suatu hari, Gaby dan Gabriel memutuskan untuk kembali menonton film di bioskop kesayangan mereka. Di tengah suasana romantis tersebut, Gabriel memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya yang terdalam kepada Gaby. Dengan penuh cinta dan harapan, Gabriel melamar Gaby dan mengajaknya untuk menikah. Gaby yang sangat mencintai Gabriel, tanpa ragu dan dengan hati yang berbunga-bunga, langsung menerima lamaran tersebut. Sejak saat itu, mereka memutuskan untuk tinggal bersama sambil menunggu hari pernikahan mereka yang dinanti-nantikan. Namun suatu hari mereka terlibat dalam adu mulut yang cukup sengit mengenai undangan pernikahan. Gabriel yang keras kepala dan enggan mendengarkan masukan dari Gaby membuat Gaby merasa sangat emosi dan memutuskan untuk pergi ke rumah sahabatnya yaitu Dennis. Gabriel berkali-kali mencoba menghubungi Gaby melalui telepon, tetapi Gaby yang masih marah tidak menghiraukannya. Ketika Gabriel mencoba menelpon Gaby saat sedang menyetir, konsentrasinya terbagi dan ia kehilangan kendali atas mobilnya yang mengakibatkan kecelakaan fatal dan Gabriel meninggal seketika di tempat kejadian. Kejadian tragis itu membuat Gaby sangat terpuruk dan merasa sangat bersalah.
Ia terus menyalahkan dirinya sendiri dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Gabriel telah pergi untuk selama-lamanya. Setiap hari terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Gaby yang tidak rela kehilangan sosok Gabriel yang sangat berarti dalam hidupnya. Keesokan paginya Gaby terbangun dengan perasaan yang sangat terkejut. Setelah membuka matanya, ia melihat Gabriel sedang sibuk menyiapkan sarapan di dapur. Pada awalnya Gaby tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, namun Gabriel meyakinkannya dengan memeluknya erat, membuat Gaby menangis haru. Malam harinya, Gaby kedatangan tamu yaitu rekan-rekan kantornya dan juga Dennis yang datang dengan niat untuk menghiburnya. Kehadiran mereka membuat roh Gabriel merasa terganggu dan Gaby pun berusaha menenangkan Gabriel yang gelisah. Dennis yang melihat Gaby berbicara sendiri memanggilnya agar bergabung bersama mereka. Seiring berjalannya waktu, Gaby dan Gabriel merayakan peringatan ulang tahun hubungan mereka dengan penuh kebahagiaan. Mereka mengabadikan momen tersebut dengan berfoto selfie bersama, namun tak ada satupun foto yang menunjukkan keberadaan Gabriel. Hal ini membuat Gaby merasa hampa meskipun ia selalu ditemani roh Gabriel. Perasaan ini semakin kuat membuatnya merasa seolah-olah ada bagian yang hilang dalam hidupnya. Suatu hari Dennis mengajak Gaby untuk berbicara serius. Di sana Dennis memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya yang telah lama terpendam. Mendengar hal itu, Gaby sangat terkejut dan bingung, tidak tahu bagaimana harus merespon. Ia hanya terdiam lalu pergi meninggalkan Dennis tanpa kata. Keesokan harinya Dennis kembali mengajak Gaby untuk mampir ke apartemennya. Saat Gaby sedang membahas perihal pekerjaan, Dennis tiba-tiba saja mencium bibirnya. Tindakan Dennis ini membuat Gaby terkejut, namun Dennis kembali meyakinkannya akan perasaannya yang tulus mencintai Gaby. Dia mengatakan bahwa dia sudah lama menunggu momen ini dan berharap Gaby bisa memberinya kesempatan. Pada suatu malam, Gaby bercerita pada Gabriel tentang pertemuannya dengan Dennis. Hal ini tentu saja membuat Gabriel cemburu dan emosi. Gabriel kemudian menunjukkan tanda-tanda kehadirannya secara nyata, terutama ketika Gaby berdekatan dengan Dennis di tempat kerja. Perilaku Gabriel ini membuat Gaby kesal hingga ia memutuskan untuk mengajak Gabriel ke kuburannya, seolah-olah ingin menyadarkan Gabriel bahwa ia telah tiada. Gabriel yang belum bisa menerima kenyataan pahit itu, lantas pergi meninggalkan Gaby di sana. Malam harinya Gaby yang merasa sedih kemudian pergi ke apartemen Dennis. Melihat kesedihan Gaby, Dennis berusaha menghiburnya dengan mengajak Gaby bermain futsal. Gaby menerima ajakan tersebut dan mereka pun bermain futsal bersama. Selama permainan, Dennis berhasil menjebol gawang Gaby dan kebersamaan mereka membuat Gaby merasa sedikit lebih baik. Keesokan harinya, Gaby dan Dennis terlihat sedang berbunga-bunga. Dennis kemudian mengantar Gaby kembali ke apartemennya. Saat mereka sedang berpelukan, tiba-tiba Gabriel muncul dan membuat Gaby mengusir Dennis dari apartemennya. Setelah itu, tubuh Gabriel perlahan-lahan mulai menghilang. Ternyata selama ini Gabriel tidak bisa pergi ke akhirat karena Gaby yang masih menahannya. Namun setelah Gaby mulai membuka hatinya untuk Dennis, roh Gabriel perlahan-lahan menghilang. Meskipun demikian, Gaby yang masih bimbang tak mau kehilangan Gabriel sepenuhnya membuat roh Gabriel kembali utuh. Keduanya kembali bersama-sama meskipun situasi ini hanya menambah kebingungan dan ketidakpastiannya bagi Gaby. Gaby kini berada dalam dilema besar. Di satu sisi ia merasa nyaman dan mulai membuka hatinya untuk Dennis yang selalu ada untuknya. Namun di sisi lain, kehadiran roh Gabriel terus menghantui pikirannya, membuatnya sulit untuk melupakan cinta yang pernah mereka miliki. Dennis merasa dijauhi oleh Gaby dan memutuskan untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Gaby kemudian mengakui bahwa dia masih mencintai Gabriel sehingga ia tidak bisa menerima Dennis sepenuhnya. Pada suatu hari, Gaby dan Gabriel kembali terlibat adu mulut mengenai Dennis yang menyebabkan Gaby kehilangan fokus saat menyetir dan mengalami kecelakaan. Beruntungnya, Gaby tidak mengalami luka serius. Di saat itu, Gabriel menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa bersatu lagi dan bahwa Dennis adalah satu-satunya yang dapat memberikan kebahagiaan sejati kepada Gaby.
Ketika Gaby telah pulih dari kecelakaan, Gabriel mengatakan dengan tulus bahwa ia merelakan Gaby untuk bersama pria lain demi kebahagiaannya. Perlahan-lahan, roh Gabriel mulai menghilang di hadapan Gaby, meninggalkannya dengan harapan bahwa ia akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya bersama Dennis. Waktu pun berlalu dan pada akhir cerita, terlihat Gaby dan Dennis mengunjungi makam Gabriel. Mereka membawa bunga dan berbicara dengan penuh keharuan di depan nisan Gabriel. Dennis sembari memeluk Gaby yang sedang mengandung, mengungkapkan kebahagiaan mereka yang akan segera menjadi orang tua. Gaby sendiri mengucapkan terima kasih kepada Gabriel atas cinta dan kenangan yang telah mereka bagikan, serta mengakui bahwa meskipun Gabriel sudah tiada, ia akan selalu menjadi bagian penting dalam hidupnya. Di saat itu, Gaby dan Dennis berjanji untuk menjaga kenangan akan Gabriel tetap hidup dalam hati mereka dan membesarkan anak mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Lalu film pun selesai.